فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di antara para rasul yang sangat dimuliakan oleh Islam adalah Nabi Isa alaihissalam. Saking begitu mulia Nabi Isa, bahkan ada beberapa kemuliaan Nabi Isa yang tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang diakui oleh mereka sekarang. Di antara keutamaan tersebut, misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keutamaan keluarga Imran. Bahkan ada namanya surat-surat Ali Imran. Bahkan ada surat khusus membahas tentang ibunya Nabi Isa, namanya surat Maryam. Padahal dalam Al-Quran sendiri tidak ada surat membahas tentang Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak ada surat membicarakan tentang Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bagaimana pemuliaan Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan mukjizat yang luar biasa, yaitu Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara ketika masih kecil dan ketika dewasa. Allah menggandengkan antara ketika digendong dan ketika dewasa untuk menunjukkan pembicaraannya sama. Ketika masih kecil dia berbicara seolah-olah dia sudah dewasa tanpa ada perbedaan. Tidak gagap ketika berbicara, tidak cadel ketika berbicara, tapi berbicara seperti layaknya orang dewasa. Ini mukjizat tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Padahal mukjizat ini sangat penting karena ketika itu ibunya Isa alaihissalam, yaitu Maryam bintu Imran, dituduh berzina. Dan kita tahu dalam Bani Israel berlaku hukum had bagi orang berzina, apakah dirajam ataukah dicambuk. Sementara tidak ada argumentasi dari Maryam untuk bisa menyelamatkan dirinya karena dia dalam kondisi hamil. Argumentasi satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah Nabi Isa bisa berbicara untuk mensucikan ibunya dari tuduhan tersebut. Makanya ketika kaumnya berkata dalam Al-Quran, Allah kisahkan mereka berkata, Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, bagaimana kau bisa berzina sementara ayahmu orang soleh dan ibumu bukan wanita berzina? Apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam hanya nunjuk kepada Isa si kecil. Mereka bertanya lagi, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih kecil digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara untuk menunjukkan bahwasanya ibunya bebas dari tuduhan zina. Di antara keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Allah menyebutkan tentang turunnya Maidah, hidangan dari langit. Ketika Allah berkata, qala Allah Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Rabb kami, turunkanlah bagi kami hidangan dari langit sehingga menjadi hari raya bagi kami, bagi yang awal maupun yang akhir, dan sebagai tanda akan kekuasaanmu, dan berilah rezeki kepada kami, sungguhnya Engkau adalah memberi rezeki yang terbaik. Oleh karena disebut dengan surat Al-Maidah karena ada ayat ini. Sementara dalam Injil-Injil yang ada tidak disebutkan tentang mukjizat turunnya hidangan dari langit kepada Nabi Isa dan kaumnya. Kemudian juga di antaranya dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidak berhasil dibunuh, Allah menyelamatkannya. Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, kami akan mewafatkanmu dan kami akan mengangkatmu, yaitu akan menyelamatkan engkau dari orang-orang yang ingin membunuhmu. Allah berfirman, wa qawlihim, Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaihi. Itu perkataan orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa. Mereka berkata, kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka berselisih. Wa ma qatalu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh
alladziina ikhtalafu fi syakkin min, bahkan mereka berselisih sebenarnya apakah yang mereka bunuh Isa atau bukan. Bal syubbiha lahum, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh, mereka tidak punya ilmu, mereka hanya menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak pernah yakin membunuh Nabi Isa. Kata Allah, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah menyelamatkan Nabi Isa. Jadi ini konsekuensi di Nabi Isa. Dia pernah berkata, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, tidak diganggu oleh syaitan. Keselamatan bagiku ketika aku mati, yaitu aku tidak ditangkap dan dibunuh, disalib oleh orang-orang. Wa yawma ub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku ketika aku dibangkitkan. Sementara dalam kitab suci terdahulu disebutkan bahwasanya Nabi Isa ditangkap, dihinakan, diarak, kemudian disalib dan dibunuh. Adapun dalam Al-Quran, Nabi Isa mulia selamat dari kejahatan orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya Al-Quran memuliakan Nabi Isa sangat luar biasa. Dan di antara pemuliaan Al-Quran terhadap Nabi Isa, Allah menyebutkan bagi Nabi Isa adalah seorang hamba yang luar biasa, hamba Allah dan Rasulnya. Ketika dia berbicara, ketika masih kecil, dia berkata, Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku nabi, Allah berikan aku Injil. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Apa itu berkah? Senantiasa mengajarkan kebaikan, senantiasa membantu orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah wasiatkan kepadaku untuk senantiasa salat dan untuk senantiasa bayar zakat. Wa barram bi walidati, dan aku senantiasa berbakti kepada ibundaku. Demikianlah bagaimana Allah memuliakan Nabi Isa. Oleh karena dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu dari 5 rasul terbaik yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Yang Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam. Itu Allah sebutkan 5 ulul azmi minar rusul tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. 5 orang inilah yang ketika pada hari kiamat dicari oleh manusia untuk minta syafaat dari mereka agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Sungguh Nabi Isa Nabi yang sangat mulia, yang kita bahkan diperintahkan untuk berqudwah kepadanya, untuk meneladaninya. Dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama-nama nabi, Allah mengatakan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas shalihin. Di antara nabi-nabi tersebut Zakaria, Yahya, dan Isa dan Ilyas. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan ulaika alladziina hadallah, mereka adalah orang-orang telah diberi petunjuk, fa bihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Di antara para rasul yang kita disuruh untuk mengikuti teladannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena Allah sebutkan tentang bagaimana ibadahnya, bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.